Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthy, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Midwifery Podcast, podcastnya anak kebidanan. Oke, perkenalkan, namaku Frista Melati, mahasiswi Diploma 3 Kebidanan Semarang yang pada kali ini akan menemani Sobat Healthies nih. Dan pastinya aku nggak sendirian karena aku sudah ditemanin oleh dua narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya menginspirasi. Nah, pastinya Sobat Healthies sudah penasaran kan siapa sih narasumber kita pada kali ini? Oke, kita perkenalan dulu kali ya dengan narasumber kita. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu kakak-kakaknya, mungkin dari Kak Meta dulu, silakan. Oke, ya. Halo semuanya, kenalin aku Meta. Sekarang aku sebagai mahasiswi di Sarjana Terapan Kebidanan Semarang. Sekarang semester 5. Oke, halo Kak Meta. Halo. Halo, kenalin aku juga Syifa Lutfia dari Sarjana Terapan Kebidanan. Kebetulan aku juga satu angkatan ya sama Kak Meta. Oke, halo Kak Syifa. Oke, Kak Syifa nih sama Kak Meta, sekarang kabarnya gimana nih? Baik ya, Iya. pasti ya, baik banget Baik sih. ya, Iya. alhamdulillah. Semoga Sobat Healthies di rumah juga keadaannya dalam keadaan baik selalu ya, biar bisa menyaksikan podcast kita nih dari awal sampai akhir nanti. Oke, kalau boleh tahu nih kesibukannya Kak Syifa sama Kak Meta sekarang lagi ngapain sih Kak? Oke, mungkin dari aku dulu ya sih Iya, ya. boleh. Kalau dari aku sih sekarang karena kita masih semester 5 juga ya. Iya. Kemarin terakhir juga praktek PKL, lagi ya nyelesain laporan-laporan, bimbingan juga. Selain itu aku khususnya ikut organisasi juga. Kebetulan aku ikut join di DPM. Jadi ya akhir-akhir tahun ini kebetulan lagi banyak proker Iya, untuk memadatkan ya betul. sampai akhir tahun. Jadi ya tenaga dan waktu lumayan habis di situ sih. Iya, kalau Kak Syifa sendiri? Kalau aku sendiri sih lebih ke ini ya, bagian perkuliahan aja, fokus sama laporan-laporan. Kemarin kan kebetulan lagi baru Habis aja praktik ya? iya, lebih fokus ke situ sih. Sama akhir-akhir ini juga ada, kan aku join organisasi juga Iya. kan, itu juga lagi ngurusin itu juga. Oke, jadi sama-sama lagi sibuk nih Iya. untuk perkuliahannya dan juga organisasinya. Nah, jadi Sobat Healthies, dua narasumber kita ini merupakan mahasiswi kebidanan yang sudah berhasil menciptakan inovasi produk ya Kak ya. Namanya itu produknya Stickers, betul? Betul ya, Stick Booster ASI, yaitu makanan pendamping untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Inovatif sekali bukan Sobat Healthies? Oke, pastinya udah nggak penasaran lagi nih dengan podcast kita kali ini. Nah, untuk itu Midwifery Podcast kali ini mengusung tema yaitu From an Entrepreneurial Spirit, yang artinya membentuk jiwa kewirausahaan, di mana Gen Z juga membutuhkan keberanian untuk berlatih berwirausaha. Nah, untuk itu kita bahas-bahas langsung kali ya Kak ya. Sobat Healthies ini udah menunggu-nunggu nih, udah penasaran banget. Oke, jangan lupa disaksikan sampai akhir ya. Oke, Kak Syifa, Kak Meta, menyinggung terkait tema kita yaitu terkait membentuk jiwa kewirausahaan. Nah, di sini apa sih yang harus kita lakukan untuk membentuk jiwa kewirausahaan itu sendiri? Mungkin dari Kak Syifa dulu. Oke, dari aku ya, kalau ditanya tentang membentuk jiwa kewirausahaan, nah kita lihat nih dari definisi kewirausahaan sendiri. Kalau menurutku ya, kewirausahaan itu tuh sebuah proses menciptakan dan juga mengelola sebuah ide kreatif yang fokusnya tentu aja ekonomi. Nah, orang-orang kalau misal nih dengar tentang kewirausahaan, udah pasti itu mikirnya tentang bisnis, dan bisnis itu mikirnya tentang sulit gitu. Jadi kan kewirausahaan itu sebenarnya banyak tantangannya gitu. Jadi kalau ditanya sekali lagi tentang bagaimana cara membentuk jiwa kewirausahaan, otomatis yang pertama adalah niat, yang kedua adalah adanya ide untuk menciptakan suatu hal yang kreatif dan inovatif itu sendiri gitu sih. Oke, mungkin nyambung ya tadi ya dari kata Kak Syifa, kalau yang diperlukan pasti pertama niat. Tapi selain niat, teman-teman kalau mau membuka suatu usaha atau punya jiwa seorang wirausaha, pastinya perlu melihat peluang usaha itu sendiri. Jadi teman-teman sendiri di sini passionnya apa, kemudian zona teman-teman untuk melakukan wirausaha itu seperti apa, itu yang perlu diperhatikan. Karena untuk mencapai tujuan dari wirausaha sendiri pastinya teman-teman butuh
melihat target atau sasaran dari wirausaha itu sendiri. Oke, jadi Sobat Healthies, untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, menurut Kak Syifa dan Kak Meta itu yang pertama pastinya dibutuhkan niat ya Kak ya tadi ya. Kemudian ada ide kreatif, kemudian melihat juga peluang usaha kita itu bagaimana sasarannya. Kemudian apakah usaha itu berada di zona nyamannya kita, passionnya kita atau tidak. Kemudian pastinya goalsnya tadi ya Kak ya, ada target-targetnya biar usaha itu terarah. Oke, begitu Sobat Healthies untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Kemudian Kak Syifa, Kak Meta, ini kan kalian berdua termasuknya mahasiswa kesehatan ya. Betul. Apakah di bidang kesehatan itu peluang kewirausahaan itu tuh besar Kak peluangnya? Kalau dari aku ya, melihat tren sekarang, isu-isu sekarang tuh banyak sekali kayak tentang kesehatan gitu, lagi marak tren-tren gitu. Nah, kalau melihat peluang pasar tentang kewirausahaan, terutama di bidang kesehatan ya otomatis ya besar gitu. Apalagi kan sekarang masyarakat tuh udah tahu gitu seberapa penting atau butuhnya kesehatan gitu sih. Ya intinya ya besar gitu. Oke, mungkin tadi kalau itu kan secara realitanya ya, tapi Iya. kita juga harus lihat dari based on datanya. Gimana sih sebenarnya laju pertumbuhan ekonomi, karena ekonomi kan berkaitan dengan wirausaha juga. Jadi dilihat juga laju pertumbuhan ekonominya itu sebenarnya sejauh ini paling tinggi itu di bidang apa sih, di sektor apa. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pernah baca ya atau pernah tahu di tahun 2021 itu juga dari Pusat Statistik Kesehatan itu juga sudah melaporkan bahwa based on data, based on penelitian juga bahwa sektor tertinggi itu ada di bidang kesehatan. Jadi kalau tadi disinggung sama Kak Syifa bahwa kesehatan itu punya pengaruh yang besar, pasti iya, karena secara realitanya pun kesehatan berada di puncaknya ya. Oke, berarti sebenarnya di bidang kesehatan ini peluangnya sangat besar sekali ya Kak ya, berdasarkan tadi data dan juga realita di masyarakat. Masyarakat sekarang ini udah pada aware terhadap kesehatannya masing-masing, sehingga mungkin melirik terkait wirausaha di dunia kesehatan itu ya Kak ya. Oke, cukup menarik sekali nih teman-teman, apalagi Sobat Healthies nih yang udah pada kuliah di jurusan kesehatan ini pastinya harus memanfaatkan keadaan dengan sebaik mungkin seperti itu. Kemudian menyinggung tadi soal produk yang sudah aku sebutkan di awal ya. Tadi kan kakak-kakak ini salah satu pencipta inovasi produk stickers ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih awal mulanya tercipta produk stickers ini gimana sih Kak? Mungkin dari Kak Meta dulu. Oke, kalau ide sebenarnya cukup panjang sih ya ceritanya, karena produk stickers ini tuh sebenarnya sudah dirancang dari awal, dari produksi sampai finishnya itu kurang lebih 1 tahun. Jadi Wow, lama ya Kak iya, ya. kalau untuk ide berarti kemungkinan tahun 2021 ya. Betul. 2021 itu sebenarnya bermula karena kita aku, Syifa dan juga 2 teman kami, ada Brina dan Niora, itu waktu itu mau mengikuti lomba. Lombanya itu sebenarnya berkaitan dengan inovasi juga, inovasi di bidang kewirausahaan dan di kesehatan pastinya. Di situ kami karena ingin mengikuti lomba itu pasti kami butuh inovasi ya, pertamanya inovasi dan ide apa nih yang mau kita bawa, apa yang mau kita ikutkan untuk lombanya itu. Nah awalnya sebenarnya idenya itu waktu itu bentuknya cookies, namanya Kurama teman-teman. Iya. Awalnya cookies dulu nih Kak. Iya masih cookies, cookiesnya itu bahan dasarnya dari tepung irut. Tepung irut. Iya biasanya kan kita pakai tepung terigu ya, tapi waktu itu kita coba pakai tepung irut dan juga pakai biji bunga matahari. Tapi kebetulan waktu itu untuk ide kami belum sampai lolos, jadi kami ada pengembangan ide. Nah, pengembangan ide dari yang awalnya cookies itu, kemudian di tahun 2022 awal kami kembangkan menjadi bentuk stick. Sama sebenarnya prosesnya, karena waktu itu kita juga mau ikut lomba juga ya, lomba yang sama sebenarnya. Terus kita mulai nyari lagi nih inovasi apa ya, atau ide apa nih yang mau kita bawa buat yang lomba di Yang tahun selanjutnya itu. Iya, jadi oke, ini kayaknya kalau misalnya kita buat stick cocok nih di kalangan masyarakat ya, karena pasti kan stick simple Iya betul. dan juga renyah, gurih ya, Suka, jadi banyak disukai. iya banyak disukai sama masyarakat. Nah dari situ kita mulai ambil ide yang dari cookies, dari Kurama. Bahan dasarnya kita ganti, tidak pakai tepung terigu, pakailah tepung irut sama seperti yang di Kurama itu. Kemudian setelah kita tentukan bahan dasarnya dari tepung irut, kita pikir lagi nih apa sih yang mau dijadikan main dari produk kita ini untuk kita bawa.
apa yang sekiranya produk yang bahan baku yang mungkin belum familiar nih di masyarakat, tapi sebenarnya kaya akan manfaatnya. Waktu itu kita masih aku sama Syifa sih sebenarnya, karena waktu itu dari teman-teman sebelumnya kita ada pergantian tim ya. Jadi waktu itu yang masih satu tim aku sama Syifa. Jadi waktu itu kita diskusi, masih searching produk atau bahan apa yang sekiranya cocok nih buat dijadikan satu dengan tepung irut. Ketemulah daun bangun-bangun. Nah, daun bangun-bangun ini setelah kita searching juga di jurnal kita, literatur ya, dari beberapa literatur, ternyata dari daun bangun-bangun ini memiliki banyak manfaat, khususnya atau utamanya itu di bidang ASI. Jadi ini bisa menjadi salah satu booster ASI atau bahan untuk memperlancar ASI. Nah, dari situ kita mulai untuk gimana nih kalau misalnya kita jadikan satu nih tepung irut dan daun bangun-bangun. Oke. Nah, akhirnya terbentuklah Sticknya, stick booster itu ya kayak. Iya. Berarti ini awal mulanya tuh tercetus dari mengikuti sebuah ajang perlombaan ya Kak ya. Kemudian trial awalnya gagal, pastinya awalnya gagal, tapi dicoba terus akhirnya terciptalah stickers ini dari bahan utamanya tadi irut ya, tanaman irut sama bangun-bangun. Kalau boleh tahu itu tanaman irut sejenis umbi-umbian kah atau bagaimana Kak? Iya, umbi-umbian. Jadi Umbi-umbian ya. misal nih tepung terigu itu kan dari gandum. Nah, itu umbi tapi bisa dibikin jadi tepung gitu. Bisa diolah. Iya, diolah jadi tepung. Jadi itu buat bahan pembuatan sticknya. Nah, ada juga dari daun bangun-bangun. Daun bangun-bangun yang sebagai bahan utamanya itu ya Kak. Nah, mengingat tadi bahan utamanya kan ada irut sama daun bangun-bangun ya. Dimana ini dua tanaman yang belum terlalu familiar ya menurut saya ya di kalangan masyarakat. Nah, bagaimana sih proses perkembangan produksi dari produk stickers dari bahan utamanya itu menjadi suatu produk jadi kayak gitu Kak? Mungkin bisa diceritakan secara singkat. Jadi untuk proses perkembangan ya tadi ya, perkembangan dari awal hingga menjadi proses pembentukan stickers itu tentu aja nggak mudah ya, panjang juga. Jadi kita nggak langsung serta-merta punya produk stick nih bisa dijual terus dikonsumsi gitu, nggak. Jadi ada sejarahnya istilahnya. Jadi yang pertama itu kita dari awal dulu ya. Jadi kita ada 4 orang ya, ada aku, Mbak Meta, terus ada Brina sama Liora. Halo Brina, Liora. Halo. Lagi nonton di rumah. Lagi nonton ya. Siapa tahu lagi nonton kan. Nah, kita cari-cari nih gimana cara proses pembuatan stick yang baik dan benar. Nah, kita cari di internet, di YouTube, intinya segala sumber yang bisa kita cari kita manfaatkan gitu. Nah, udah dapet resepnya gimana, terus kita terapkan, kita coba, uji coba. Nah, ternyata saat kita uji coba itu nggak benar-benar bentuknya belum jadi sepenuhnya stick, masih masih gagal sih, kurang ibaratnya, masih kurang gitu. Jadi bentuknya itu waktu itu karena awalnya itu kalau stick kan biasanya itu kan digoreng, tapi awalnya itu kita punya rencana untuk dipanggang. Oh, dipanggang ya kayak di oven. Iya, di oven betul. Jadi kan awalnya di oven kan. Nah, di oven ternyata hasilnya itu masih kurang. Jadi kalau tepung irut tadi bahan utama itu kan punya tekstur, kalau untuk pembuatan kayak gitu itu bisa mudah rapuh gitu. Oh, dari tepung irut itu sendiri? Iya. Terus kemudian untuk daun bawang-bawang sendiri itu kan punya tekstur rasa yang agak-agak pahit gitu loh. Jadi orang juga kalau mau makan stick tapi rasanya kurang, itu juga kurang maksimal kan. Jadi kendalanya kita itu di pengolahan yang masih kurang sama rasanya itu gitu. Nah, setelah kita evaluasi nih apa kekurangan kita adalah cari-cari info gimana sih cara bikin stick yang benar. Nah, kebetulan dari kita dapat info atau bantuan dari salah satu dosen di jurusan kebidanan yang merekomendasikan sang ahli, ibaratnya yang orang ahli untuk membuat stickers ini. Jadi kita belajar sama orang ini. Nah, kita diarahkan waktu itu tempatnya itu di Gunung Pati, teman-teman. Jadi kita berempat nih mau buat stickers tapi harus naik dulu ke Gunung Pati. Luar biasa ya pengorbanan effortnya ini.
Jadi di Gunung Pati tuh jalanannya tuh sulit ya menurut kita Menanjak-nanjak ya, Kak, ya? Iya, nanjak-nanjak. Terus juga itu Gunung Patinya itu bagian pelosok. Jadi kita nyari alamatnya pun susah gitu. Jadi Oke. kayak kita cuma berbekal waktu itu Sherlock, tapi Sherlocknya kayaknya kurang akurat dan juga nama. Dan semua orang kan juga takutnya beda ya antara nama yang Iya. dia pakai sama yang ada di masyarakat itu sendiri kan kadang kan beda. Sempat beberapa kali kesesat gitu, tapi akhirnya kita ketemu. Nah, itu Bu Painah namanya, Oke. ibu yang ngajarin kita pembuatan stickers. Jadi di sana kita belajar tentang produksi stickers dari awal, dari proses pembuatan bahan baku, pengolahan bahan baku, terus cara penggilingan. Jadi kan stickers itu ada proses penggilingan kan, kemudian cara penggorengan dan pengemasan juga gitu. Kita belajar banyak intinya di sana. Nah, setelah pulang dari sana, kita terapin nih ajaran dari Bu Painah itu tentang buatan stickers. Jadi di tim kita tadi ada Kak Liora. Jadi Liora itu yang paling pinter ibaratnya buat resep-resep gitu ya. Formula dari resep Iya, itu ya, formula. sticknya ya. Jadi berbekal dari Kak Liora dan juga Bu Painah kita bisa merancang formula yang emang bener-bener bisa jadi stick gitu. Nah, terus akhirnya setelah itu kita bisa bikin stick dan kita juga ada sticknya itu nggak cuma satu varian aja waktu itu, ada 4 ya kalau nggak salah ya. Ori. Ori, Keju, terus pedes sama daun jeruk Iya. gitu. Itu aja sih. Jadi dari proses produksinya itu dari bahan bakunya tadi ya Bu, ya Mbak ya, yang bangun-bangun itu sama irut ya. Iya. Kemudian perkembangan produksinya itu sangat cukup panjang sekali tadi ya dari ceritanya Mbak Syifa. Nah, kira-kira ini dari bahan bakunya sendiri, apakah Mbak Syifa dan tim ini membeli atau memproduksi sendiri atau bagaimana Kak untuk daun bangun-bangun dan irutnya? Untuk daun bangun-bangun ya khususnya. Kalau untuk daun bangun-bangun sendiri itu kan salah satu jenis daun yang sebenarnya mudah tumbuh. Jadi kita bisa budidaya sendiri sih istilahnya. Kita budidaya sendiri. Jadi tanam nih, kita awalnya beli pasti kan, otomatis langkah awal itu beli Bibitnya itu ya. Iya, terus habis itu kita tanam. Nah, perkiraan sih 2 minggu udah Iya. ya, udah Oh, bisa cepat sekali ya ternyata ya. betul sekali. Jadi 2 minggu udah bisa dipanen, terus kita langsung produksi gitu. Oke, berarti Kak Syifa dan tim ini ternyata memproduksi bahan baku terlebih dahulu dengan budidaya tadi ya Kak ya. Oke, berarti prosesnya sangat panjang dan menyita waktu sekali ya pastinya ya, apalagi di samping kesibukannya Kak Syifa sama Kak Meta nih terkait proses memproduksinya. Apakah sampai sekarang masih memproduksi Kak untuk stickers itu sendiri Kak? Alhamdulillah sih masih. Masih ya. Masih memproduksi ya di samping kesibukannya dalam berkuliah. Tergantung kebutuhan pasar Iya, juga. Oke, berarti tetap melihat sasarannya ya Kak Iya, ya. pasti. Oke, ini kalau boleh tahu ya Kak ya, kan untuk tanamannya tadi kan irut sama bangun-bangun ya, itu kan belum terlalu familiar juga. Nah, ketika Kakak memutuskan untuk mengambil produk itu, apakah Kakak melihat juga kayak manfaatnya? Di samping itu kan kayak masyarakat masih kurang familiar. Nah, sebenarnya tuh seberapa penting sih manfaat atau kandungan dalam suatu produk itu ketika mau dijual ke konsumen, dan mungkin manfaat dari bahan baku Kakak sendiri tadi. Jadi produk kami ini kan bahan bakunya itu ada daun bangun-bangun dan tepung irut tadi ya. Iya. Daun bangun-bangun sendiri ini, produknya dulu itu kita fokuskan sama ibu menyusui dan juga ibu hamil. Jadi itu kan produk untuk memperlancar ASI gitu. Nah, di bangun-bangun sendiri, daun bangun-bangun itu ada kandungan yang namanya lactagogum. Nah, lactagogum ini fungsinya sangat besar, terutama untuk memperlancar proses pengeluaran ASI. Nah, jadi kenapa sih kita menggunakan daun bangun-bangun itu? Ya karena di dalam daun bangun-bangun ada kandungan lactogogum yang emang kita perlukan gitu. Terus juga kita sempat searching ya, sebelum proses pembuatan pasti ada pengolahan data. Iya. Kita cari-cari ternyata penggunaan daun bangun-bangun ini sendiri biasanya itu suka dibikin jus gitu. Iya, suka dibikin jus untuk memperlancar ASI. Nah, daripada repot ya dibikin jus, masih harus beli. Jus kan pasti juga pahit ya. Iya, pahit, Iya, betul. iya. Terus, nah kenapa kita nggak bikin sebuah inovasi yang
ibaratnya lebih bagus gitu kita Ringan bikin. ya. Iya gitu. Oke, berarti sangat penting sekali ya untuk manfaat atau kandungan dari suatu produk yang akan kita jual Sobat Healthies. Jadi di samping melihat peluang tadi sasarannya kemana arahnya, juga kita harus memperhatikan hal tersebut ya untuk manfaat dan kandungannya. Kemudian apalagi sih Kak yang perlu kita perhatikan ketika kita proses produksi produk? Oke, Gitu. mungkin kalau produksi suatu produk yang hanya makanan, pasti semuanya butuh quality control. Quality control itu pasti mempengaruhi semuanya, mulai dari aspek produksinya sampai ke pemasaran dan juga teknik marketingnya. Karena kalau misalnya nih kita sebagai pelaku usaha udah menjaga quality controlnya, pasti produk kita akan sampai ke target sasarannya dengan baik, baik dari cita rasanya maupun teksturnya, bahkan sampai manfaat yang bisa diberikan dari produk itu sendiri. Oke, berarti quality control ya Kak ya, Iya, perlu Sangat diperhatikan. mempengaruhi. Jadi kan seperti yang udah aku bilang ya tadi, fokusnya kan ibu menyusui dan ibu hamil. Mereka juga perlu kesehatan yang bagus kan, apalagi produknya ini dalam bentuk makanan gitu. Otomatis kan kehigienisan itu yang dijaga paling awal. Betul, Jadi betul. sebisa mungkin kita memperhatikan nih kebersihan dari pengolahan produk kita. Nah, selain itu juga kita juga memperhatikan kesegaran atau kebaikan dari ini bahan baku utama kita. Jadi Fresh lah iya, ya. sebisa mungkin kita olah dalam keadaan fresh Iya, gitu. fresh ya. Iya, jadi kan tadi aku udah bilang kalau daunnya itu kita produksi sendiri ya, kita budidaya sendiri. Jadi kan itu langsung dipetik langsung dari tanamannya, dari tumbuhannya. Jadi ya fresh gitu. Oke, berarti intinya kalau misalkan untuk proses produksi itu yang perlu diperhatikan quality control, dan juga apalagi kalau produksinya itu berupa makanan, maka harus kehigienisan juga harus dijaga ya Kak ya. Oke, mengingat tadi menyinggung terkait proses produksi dari daun bangun-bangun itu ya Kak ya, yang mana Kakak ini menanam sendiri. Nah, di sini apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri Kak ketika proses produksiannya? Oke, mungkin tadi dari bahan baku dulu ya, karena kita kan pakai daun bangun-bangun yang sebenarnya memang dia cepat untuk dibudidayakan, cepat tumbuhnya. Tapi kebalikannya juga, dia akan cepat matinya, cepat. Oh, berarti busuknya. cepat tumbuh Iya. dan juga cepat mati Iya, ya. apalagi kalau di musim hujan sekarang kan sering kena air ya jadinya ya. Iya. Jadi bagian ujung-ujung dari daunnya itu cepat membusuk, cepat hitam. Dan kalau misalnya satu daun itu sudah hitam, pasti dia akan mempengaruhi bagian-bagian daun lainnya. Nah, itu yang memang sebenarnya perlu dijadikan awareness buat kita sendiri, itu sebagai bentuk perawatan. Dimana kalau misalnya musim hujan seperti ini, pasti kita akan lebih jauh sering untuk ngambilnya lagi ya, jadi didaur ulang terus lagi. Jadi mulai kita pakai lagi, kemudian kita tanam lagi seperti itu, biar dari daun bangun-bangunnya sendiri pun bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Gitu. Oke, berarti dari tantangannya tersendiri dari cuaca ya ikutnya Iya, ya Kak cuaca ya. sih. Cuaca berarti nggak selalu menentu, hujan ini berarti menjadi penghambat juga ya. Iya. Berarti nggak bisa kayak di lain cuaca, misalnya kayak kemarau berarti kan Kakak bisa memproduksi. Tapi kalau di hujan juga bisa memproduksi, tapi karena tadi cepat busuknya itu menjadi faktor penghambat juga ya. Kalau yang faktor lainnya ada nggak Kak, kayak waktu proses produksiannya, atau mungkin Kakak kan juga mahasiswa gitu, cara mengatur waktu untuk memproduksi dan juga kuliahnya mungkin. Oh, cara pengaturan waktu. Jadi untuk pengaturan waktu sih kita melihat sikon lagi ya. Jadi kita nggak selalu melihat Gimana? Maksudnya mungkin kita sebenarnya sistem kita open pre-order PO. sih. Oh, PO. Iya, jadi kita kumpulin dulu ini pesanannya berapa, kemudian nanti kita jadwalkan kita sendiri ya, dari tim sendiri juga yang mengatur jadwalnya untuk nanti kita masak kapan, terus produksinya mau kapan, sampai nanti produknya sampai ke tangan konsumen itu kapan waktunya. Nah, jadi sistem kita adalah pre-order. Untuk menyesuaikan waktu ya pasti agak susah juga, karena iya. 4 orang ini kesibukannya juga beda-beda Beda-beda, ya. iya, betul. Ada yang satunya mondok, satunya organisasi. ada Jadi sebenarnya kita lebih banyak pakai waktunya dari malam ke pagi ya. Jadi Dari malam ke pagi. iya, dari malam jam 10 sampai jam 5 pagi. Iya. Oh, non stop ya Kak ya. Iya, soalnya sebenarnya Mau gimana lagi iya, ya? masaknya Iya, juga lama. betul. Butuh effort ya Kak ya. Iya.
Oke, ternyata ini cukup menarik dan cukup penuh dengan tantangan dan juga perjuangan ya untuk menjadi sebuah produk stickers ini. Nah, ini kita sudah berada di pertanyaan terakhir nih Kak, yang pastinya juga sangat dipertanyakan sama sobat-sobat Healthies terkait pemasaran dan promosi produk agar teman-teman sobat Healthies ini tahu gimana sih tips and triknya biar produk yang kita jual ini banyak diminati oleh konsumen dan konsumen banyak melirik ke produk kita gitu. Jadi kalau melihat sekarang ini ya, ini kan udah zamannya canggih ya, digital di mana-mana, internet di mana-mana. Jadi kita manfaatkan nih apa yang ada. Kita buat promo-promo menarik untuk pemasarannya ya. Tadi lewat promo-promo menarik itu kita ada beberapa sosial media ya. Contohnya seperti Instagram, kita punya Instagram, terus ada TikTok, kita punya TikTok, terus kita juga bisa promosi kadang lewat WA, terus sama ada marketplace kayak e-commerce gitu. Contohnya seperti toko oren ya. Oh iya, toko sebelah ya Kak ya. Toko sebelah. Nah, di Instagram kita buat promo-promo menarik atau event-event mingguan sih. Misal kayak Sunday gift gitu. Misal setiap hari Sabtu ya, itu kita ada giveaway gitu ya Kak ya. Iya, giveaway khusus gitu. Itu supaya menarik minat para konsumen gitu. Terus di shop toko oren. Toko oren. Iya, nggak apa-apa. Terus di toko oren kita juga ada promo-promo kayak misal nanti beli 3 nih dapat gratis ongkir gitu. Terus iya, kita juga kadang bikin konten-konten ya. Kuis ya, iya, kadang. kuis juga. Ada kuesionernya Iya. juga biar lebih menarik gitu ya Kak ya. Supaya juga selain mendapatkan manfaat dari produk kami, mereka juga dapat pengetahuan lebih nih iya, terkait betul. isu-isu seputar ASI eksklusif ya, karena kita kan emang produknya fokusnya ke ASI eksklusif, ibu menyusui dan ibu hamil gitu. Tadi mungkin selain online kita juga sebenarnya kalau fokus utama pasti selalu ke offline dulu ya, ke secara langsungnya. Jadi tadi selain melalui media sosial kita juga kadang bisa ke PMB, ke praktek mandiri bidan, ya, atau bisa juga ikut di posyandu. Kadang kalau misalnya nih di posyandu itu kan pasti ada bagian ini ya, edukasi ya, apa ya namanya? Kayak Penyuluhan ya. Iya, Oh, jadi iya. selain kita Secara online tadi. selain secara online kita juga selain menawarkan produk pasti kita juga melakukan penyuluhan, karena tadi sebenarnya target utama kita tidak hanya untuk menjual suatu produk tapi untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibunya itu. Oke, berarti untuk pemasarannya ini ada 2 ya Kak ya, dari online dan juga melalui offline. Dan yang pastinya kalau offline ini memang secara langsung kita bertemu dengan target sasaran kita ya, jadi tahu penyuluhannya bagaimana, perkembangan pengetahuan mereka terkait yang apa yang kita sudah berikan suluhannya itu. Kemudian mungkin Sobat Healthies penasaran Kak untuk sosial media yang Instagram atau TikTok pakai sosial stickers. medianya itu kita ada Instagram itu nanti boleh dicantumin ya Kak? Iya, boleh banget. Itu stickers_id. Terus untuk TikToknya stickers ID tanpa spasi. Terus untuk Toko oren ya? Toko orennya, Toko oren untuk ya? toko orennya itu ada stickers stickers juga. Stickers aja ya Kak ya? Iya, stickers aja. Oke, banyak tuh Sobat Healthies. Jadi kalau Sobat Healthies yang ada di rumah nih sekarang posisinya mau mencoba nih gimana sih produk stickers dari kakak-kakak ini, silahkan bisa dipesan ya lewat tadi sosial medianya, kemudian lewat marketplace-nya juga ada seperti itu. Oke Sobat Healthies, ternyata tanpa kita sadari kita sudah berada di sesi akhir nih Kak. Jadi sesi akhir ini ada closing statement pastinya dari kakak-kakak narasumber nih. Mungkin dari Kak Siva dulu. Oke, kalau dari aku sih, Iya. karena ini kan kita masih mahasiswa ya, masih belajar istilahnya. Walaupun kita statusnya masih belajar gitu, buat teman-teman semua, kalau mau memutuskan nih untuk berwirausaha, jangan takut untuk memulai, karena awal yang bagus nggak langsung semuanya benar-benar jadi di atas gitu. Iya, betul. Iya. Jadi dimulai dulu, nggak apa-apa kecil-kecilan, yang penting udah ada niat gitu, niat untuk memulai gitu. Sudah ada progres ya Kak Iya, ada ya? progres, betul sekali. Kalau dari Kak Meta gimana nih? Kalau dari aku sih hampir sama ya mungkin ya sama Kak Syifa. Jadi pastinya buat teman-teman yang mau mulai usaha, dia harus mau mencoba dan mau berani gagal, karena gagal itu pasti
terjadi dalam setiap kehidupan kita termasuk wirausaha. Selain itu, teman-teman kalau mau wirausaha juga harus melihat peluang usahanya. Apakah usaha yang mau kita bangun, yang mau kita rintis ini sudah targetnya sudah pas atau belum, atau sudah sesuai dengan goals yang kita mau capai atau belum? Karena pasti setiap usaha membutuhkan effort dan juga goals yang mau dicapai. Oke, itu dia Sobat Healthies. Kita sudah mendengarkan banyak sekali nih dari narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa sekali. Beri tepuk tangan ya untuk narasumber kita. Oke, aku ucapkan juga terima kasih untuk Kak Syifa dan Kak Meta sudah berkenan hadir ya di Midwifery Podcast kali ini, dan juga untuk Sobat Healthies yang ada di rumah nih udah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih juga dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya biar bisa menonton episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Healthies untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga share ya video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga banyak terinspirasi setelah menonton video podcast ini, seperti itu. Oke, dari aku ucapkan terima kasih juga. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini bisa menginspirasi banyak orang, dan pastinya Gen Z sekarang ini mau berwirausaha ya Kak. Harapannya seperti itu. Oke, dan teman-teman juga yang ada di rumah semoga bisa dalam keadaan stay safe ya, stay healthy juga karena faktor cuaca saat ini. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di Midwifery Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.